Ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarh Qatur Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan alaf nasab dengan an mutmaratan. Sekarang dengan an mutmaratan wujuban. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin bin Hisham Al-Ansari rahimallahu ta'ala, walamma takartu annaha tudmaru wujuban ba'da lamil wujudi Ba'da lamil ba'da lamil wujudi wujudi. ba'da lamil juhudi istatrattu fi dzikri baqiyatil masaili allati yajibu fiha itmaru an wa hiya arba'un. Ihdaha ba'da hatta wa'lam anna lil fi'li ba'da hatta halataini an-nasbu war raf'u. Wa amma an-nasbu fa syartuhu kaunul fi'li mustaqbalan bin nisbati ila ma qablaha, sawa'un kana mustaqbalan bin nisbati ila zamanit takallumi aula fal awwalu ka qawlihi ta'ala lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Fa inna ruju'a Musa alaihi salatu wassalamu mustaqbalun bin nisbati ilal amrayni jami'an. Wa tsani ka qawlihi ta'ala wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu li'anna qawla ar-rasuli fa in kana madiyan bin nisbati ila zamanil ikhbari ila annahu mustaqbalun bin nisbati ila zilzalihim. Baik. Kata beliau rahimahullah, walamma dzakartu annaha tudmar wujuban ba'da lamil juhud. Tatkala saya sebutkan bahwasanya dia disembunyikan secara wajib setelah lamul juhud yang kemarin itu, yang diawali oleh makan atau lam yakun, maka istatrattu, saya akan sebutkan langsung setelahnya. Ya, masuk langsung setelahnya. Fi dzikri baqiyatil masail, dalam menyebutkan sisa masalah. Allati yang yajibu fiha idmaru an, yang wajib padanya disembunyikan an, wahai arba. Yaitu dia ada 4. Berarti kalau tambah lamul juhud berarti semuanya berapa? 5. Yang disembunyikan an secara wajib. Ida yang pertama ba'da hatta, setelah hatta. Wa'lam, tapi ketahuilah, anna lil fi'li ba'da hatta halatain, bahwasanya untuk fi'il setelah hatta ada 2 keadaan. Ternyata tidak selamanya nasab. Pertama an-nasbu, yang kedua war-raf'u. Ternyata setelah hatta itu bisa saja nasab dan bisa saja apa? Rofa. Ini harus untuk pahami baik-baik, kan ini sudah tinggi. Fa'amman nasbu, adapun nasab, fasyartuhu, maka syaratnya kaunul fi'li mustaqbalan, keberadaan fi'il itu dia bermakna mustaqbal. Bin nisbat ila ma qablah, dilihat dari apa yang sebelumnya. Dia fi'ilnya itu akan dilihat daripada apa yang sebelumnya. Sawa'un kana mustaqbalan, sama saja apakah mustaqbalnya bin nisbati ila zaman takallum, apakah mustaqbalnya dilihat dari waktu berbicara aula atau tidak. Kadang-kadang itu ada berbicaranya dulu tapi kejadiannya setelahnya. Yang penting akan maknanya. Jadi syarat utamanya bermakna istiqbal. Apakah akannya itu saat berbicara dan kejadiannya, atau saat berbicara saja, atau saat kejadiannya saja. Yang penting maknanya apa? Akan. Contohnya, fal awwalu ka qoulihi ta'ala. Yang pertama seperti firman Allah Ta'ala, yaitu akan dilihat dari dia berbicara dan dilihat dari kejadiannya. Dia bilang, lan nabraha alaihi akifin. Kami akan terus di sini beriktikaf. Berdiam diri. Dia ngomong begitu, kami akan terus beriktikaf. Kan dia ngomong begitu. Dan dia bicara begitu. 3 kejadian. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai kembali kepada kami Musa. Kembalinya Musa
dilihat dari berbicaranya dia, ikan setelah berbicara. Dan akannya setelah berbicara. Dan setelah juga mereka melakukan itu. Akan sampai kembali kepada kami Musa. Ini cocok ini. Hatta yarji'a, sampai kembali kepada kami Musa. Kapan? Di masa akan datang. Dipaham kan? Bukan kembalinya Musa telah terjadi, baru dia berbicara. Itu yang pertama. Fa inna ruju'a Musa, sesungguhnya kembalinya Musa alaihi salatu wassalam itu mustakbal. Itu akan maknanya. Tak sampai akan kembali Musa kepada kami. Bin nisbati ilal amro ini jami'ah. Dilihat dari dua perkara itu. Dilihat dari kejadian dan dilihat dari waktu berbicara. Jelas kan? Dilihat dari keduanya. Iya. Terus, watani yang kedua itu tidak dilihat dari berbicaranya. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, wazulzilu hatta yakular rasul. Mereka diuji sampai Rasul itu berkata. Sekarang kejadiannya kapan ujiannya? Sebelum perkataan Rasulnya kapan? Kan setelah begitu kan? Ini tuh dilihat dari berbicara tidak, tapi dilihat dari kejadian setelahnya. Jadi kalau dilihat dari kejadian, ucapan Rasul itu setelah kejadian. Mereka diuji sampai Rasul berkata. Berarti perkataan Rasul itu dilihat dari waktu kejadian, setelah kejadian berarti akan. Walaupun perkataan Rasul adalah setelahnya, lihat. Lianna qaula Rasul. Karena ucapan Rasul. Wa in kana madian binisbati ila zamanil ikhbar. Walaupun telah berlalu dilihat dari waktu pengabarannya. Wa zulzilu, mereka digoncang. Pengabarannya. Ucapan Rasul telah lewat. Dilihat dari pengabarannya sekarang. Illa, hanya saja annahu, sesungguhnya dia mustakbal binisbati ila zilzalihim. Itu akan dilihat dari goncangan mereka. Jadi mereka digoncang sampai Rasul berkata setelah digoncang. Paham ini kan? Setelah digoncang. Walaupun ini sudah terjadi di masa lalu. Jadi kalau antum melihat, ini kejadian kapan dikatakan sekarang? Paham kan? Kalau tadi kan kaum Nabi Musa, kami akan terus di sini. Kan ucapannya Nabi Musa, kami akan terus sini sampai Musa kembali. Jadi dilihat dari perbuatan mereka, kembalinya Musa setelahnya. Dilihat dari ucapan mereka, kembalinya Musa setelahnya. Kalau ini dilihat dari ucapan Rasul, itu sudah lewat. Kan begitu kan? Sudah lewat. Tapi kalau antum lihat zilzal, mereka diuji sampai Rasul berkata. Kapan Rasul berkata? Setelah ujian. Berarti ini setelah kejadian saja, bukan setelah pengabaran, bukan setelah perkataan. Yang penting syarat utama adalah harus bermakna mustakbal. Itu kalau antum baca nasab. Lihat terus. Tsumma qala rahimallah wali hatta allati yantasibul fi'lu ba'daha maknayan. Nah, ini dari sisi arti. Sekarang tadi itu dari sisi tugas. Kalau fi'il setelah hatta bermakna istiqbal, maka hatta menasab. Sekarang arti. Apa terjemahannya hatta? Terus. Fataratan takunu bimakna kai. Wa dzalika idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha. Nahu aslim hatta tadkhulal jannata. Wa taratan takunu bimakna illa. Wa dzalika idza kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha. Faqaulihi ta'ala lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Wa qaulika la sironna hatta tatalu asy-syamsu wa qad tasluhu lil ma'nayaini ma'an kaqaulihi ta'ala faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah yahtamilu ay yakunal makna kai tafi'a au ila an tafi'a. Baik. Kata beliau wali hatta, untuk hatta allati yantasibul fi'il ba'daha, yang menasab fi'il setelahnya, maknayan, dua arti. Jadi hati-hati nanti kalau hatta itu fi'il setelahnya dinasab, maka dua terjemahannya.
Fatarotan takunu bimakna kai. Karena itu hatta kalau setelahnya dinasab bermakna kai, supaya. Hati-hati, jadi tidak selamanya itu hatta diterjemahkan seperti di kamus, hingga. Paham kan? Kadang dia bermakna apa? Supaya. Iya. Wadhalika idza kana ma qablaha, ciri-cirinya ini. Ini ciri-cirinya. Wadhalika, demikian itu. Idza kana ma qablaha, jika apa yang sebelumnya illatan lima ba'daha, sebab terhadap apa yang setelahnya. Jadi kalau sebelumnya adalah sebab untuk yang setelahnya, maka hatta di situ bermakna apa? Supaya. Contoh dulu baru kita kembali ke ketentuan itu. Aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Hatta tadkhulal jannah. Di sini tidak boleh antum terjemahkan hingga kamu masuk surga. Tidak boleh, salah. Masuklah kamu ke dalam Islam supaya kamu masuk surga. Sekarang, sebab masuk surga apa? Masuk Islam. Berarti kalau sebelumnya adalah sebab terhadap apa yang setelahnya, maka terjemahkan maknanya apa? Supaya. Kai, maknanya kai. Dipahami ini? Aslim hatta tadkhulal jannah. Masuklah Islam supaya kamu masuk surga. Ini makna pertama. Watarotan takunu bimakna ila. Nah, ini makna asal. Kalau antum buka kamu pasti ini artinya. Dan terkadang dia bisa bermakna ila, hingga. Bermakna hingga. Kapan itu? Belum kasih kita ciri-cirinya. Wadzalika idza kana ma ba'daha goyatan lima qablaha. Demikian itu kalau setelahnya itu adalah merupakan puncak daripada sebelumnya. Nah, seperti tadi itu ayat lan nabruha alaihi akifin. Kami akan terus di sini beriktikaf hatta yarji'a ilaina Musa, hingga kembali kepada kami Musa. Puncak mereka iktikaf di situ kapan? Sampai kapan? Sampai Musa kembali. Begitu. Nah, ini maknanya ilah, hingga. Kaqauli ta'ala lan nabruha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Dan seperti perkataanmu, la asironna, saya akan terus berjalan hatta tatlu asyamsi, hingga matahari terbit. Paham tak? Jadi matahari terbit adalah puncak untuk apa? Sebelumnya. Saya terus berjalan sampai matahari terbit. Terus kata beliau, Masya Allah, kadang dalam sebuah kalimat, waqad tasluhu lil ma'nayain. Kadang cocok untuk dua makna itu, tidak masalah. Dia bisa bermakna ila dan bisa bermakna apa? Kai. Kadang ada satu kalimat bisa dua-duanya. Kadang ada satu kalimat bisa dua-duanya. Seperti apa? Ini kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faqatilu allati tabghi, perangilah orang yang melampaui batas itu, hatta tafi'a ila amrillah. Bisa antum terjemahkan ini, hingga dia kembali kepada perkara Allah. Nah, bisa. Bisa juga antum bilang apa? Faqatilu allati tabghi, perangi orang melampaui batas itu, hatta tafi'a ila amrillah. Apa artinya? Supaya dia kembali kepada perintah Allah. Jadi ada kalimat bisa artinya ila, bisa juga artinya apa? Kai. Bisa. Yahtamilu, mengandung kemungkinan ayakunal makna, dia berada di atas sebuah makna kai tafi'a. Bisa. Agar supaya dia kembali. Bisa. Au ila antafi'a, atau sampai dia kembali. Atau sampai dia kembali. Bisa itu. Bisa bermakna kai tafi'a, bisa juga ila antafi'a. Iya, terus. Summa qala rahimallah, wan nasbu fi hadhil mawadi'i wa ma asbahaha bi an mudmaratan ba'da hatta hatman la bi hatta nafsiha, khilafan lil kufiyyin li'annaha qad amilat fil asma'il jarrah wa qawlihi ta'ala hatta matla'il fajr hatta hin, falau amilat fil af'alin nasbi lazima ay yakuna lana amilun wahidun ya'malu taratan fil asma'i wa taratan fil af'ali wa hadha la nadhira lahu fil arabiyyati. Baik. Nasab pada tempat-tempat ini wa ma asbahaha, dan apa yang menyerupainya, bi an mutmaratan ba'da hatta hatman, dengan an yang disembunyikan setelah hatta hatman wajib. Dengan an yang disembunyikan setelah hatta hatman secara wajib. La bi hatta nafsiha, bukan dengan hatta itu sendiri. Ingat ini.
Jadi kalau ada fi'il mansub setelah hatta bukan dinasab oleh siapa? Hatta, tapi dinasab oleh an mutmarotan wujuban. Khilafan lil kufiyin, tentunya menyelisih orang-orang Kufa. Karena orang-orang Kufa mengatakan yang menasabnya siapa? Hatta. Li'annaha qad amilat. Kenapa kita katakan dinasab dengan ad mutmarotan wujuban? Li'annaha qad amilat fil asma'il jarra. Karena dia telah beramal pada isim dengan amalan jar, ya kan? Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hatta matla'il fajri. Lihat itu, matla'i dijar oleh siapa? Hatta. Kalau kita bilang lagi di alat penasab, berarti ada dua fungsinya hatta. Sebagai alat penasab juga sebagai alat penjar. Oh, ini tidak ada begitu. Hatta hinin. Falau amilat fil af'alin nasba, kalau dia beramal pada fi'il yaitu amalan nasab, lazima itu akan mengharuskan. Lazima ini akan mengharuskan ayyakuna lana, ada untuk kita amilun wahid, satu amil, ya'malu tarotan fil asma, kadang beramal pada isim, wa tarotan fil af'al, dan kadang beramal pada fi'il. Wa hadza la nadhira lahu fil arabiyyah, dan ini tidak ada yang semisalnya. Hada ini la nadhira, tidak ada yang semisalnya. Lahu untuknya, tidak ada yang semisal untuknya. Fil arabiyyah, dalam bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa Arab satu amil tapi dua. Satu penyakit tapi dua penyakitnya. Penyakit rofa, penyakit jar sekaligus penyakit nasab. Satu amil begitu modelnya. Tidak ada. Tidak ada. Makanya kalau kita bilang, orang Kufa bilang itu adalah penyakit nasab, sudah, bukan penyakit jar. Kalau antum bilang penyakit jar, berarti bukan penyakit nasab. Tinggal jalan keluarnya saja. Kalau antum bilang dia adalah penyakit jar, berarti yang menasab fi'il adalah bukan dia. Siapa yang menasab fi'il? An mutmarotan. Kan an kan bisa masuk huruf jar. An kan bisa kemasukan huruf jar. Ini yang dinasab, setelahnya yang dirofa. Maqala rahimallah wa amma raf'ul fi'li ba'daha falahu thalathatu syurutin. Al-awwal kaunuhu musabbaban amma qablaha wa lihadha imtana ar-raf'u fi nahwi ma sirtu hatta adkhula al-balada lianna intifa' as-sayri la yakuna sababan lidukhuli, wa fi qawlika sirtu hatta tatlu asy-syamsu lianna as-sayra la yakuna sababan litulu'iha. Atsani ay yakuna zamanul fi'li al-hala la istiqbala ala al-aksi min syartin nasbi ila anna al-hala taratan yakunu tahqiqan wa taratan yakunu takdiran. Wal awwal qawlika sirtu hatta adkhuluha idza qulta dalika anta fi halati ad-dukhuli. Wasani kal mithalil madhkuri idza kana as-sayru wad-dukhulu qad madaya walakinna aradta hikayatal hali. Wa ala hadha ja'a ar-raf'u fi qawlihi ta'ala wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu lianna zilzala wa qawla qad madaya. Ats-tsalits an yakuna ma qablaha tamman wa lihadha imtana ar-raf'u fi nahwi sayri hatta adkhulaha wa fi nahwi kana sayri hatta adkhulaha idza humilat kana ala nuqasi kana ala nuqsani dunat tamami. Baik. Selesai hatta rofa setelahnya. Kan nasab sudah aman ya. Syaratnya harus dia bermana istiqbal, itu intinya. Itu intinya. Terus dia punya dua makna. Wa amma raf'ul fi'il ba'daha. Adapun rofanya fi'il setelahnya. Falahu thalathatu syurut. Maka dia memiliki 3 syarat. Yang mana sebenarnya bisa kita katakan kalau tidak terpenuhi syarat nasab, ya maka dia rofa. Sebenarnya begitu. Tapi bagus juga ditahu 3 syarat ini. Adapun rofa fi'il setelah hatta, maka dia memiliki 3 syarat.
Al-awwal syarat pertama, kaunuhu musabbaban amma qablaha. Keberadaan dia itu adalah disebabkan oleh apa yang sebelumnya. Jadi dia itu disebabkan oleh apa yang sebelumnya. Walihada imtana rafu pinah. Oleh karena itu tidak boleh rofa pada contoh. Masirtu hatta adkhulal balad. Saya tidak berjalan sampai saya masuk negeri itu. Saya tidak berjalan. Apakah tidak berjalannya sebab dia bilang, saya ulangi terjemahan dulu, masirtu, saya tidak berjalan sampai saya masuk negeri itu. Antum baca ada hula atau ada hula? Paham pertanyaannya? Kita bilang di sini tidak boleh rofa. Berarti antum harus baca nasab. Kenapa bisa tidak bisa? Kita baca dulu keterangan penulis. Li'annan tifa'as sair, karena tidak jalannya dia, la yakunu sababan lidukhul. Karena tidak jalannya dia tidak menjadi sebab untuk masuk. Karena walaupun dia tidak jalan, tetap bisa masuk. Kan bisa naik kendaraan. Paham maksudnya? Kan tadi kan harus menjadi apa? Harus sebelumnya itu sebab untuk setelahnya. Kalau tidak menjadi sebab, maka tidak boleh rofa. Tidak boleh rofa, tidak menjadi sebab. Ya, kalau tidak boleh rofa berarti kembali di awal. Itu dibaca apa? Nasab. Walaupun ini agak sulit. Saya tidak jalan sampai masuk negeri itu. Saya tidak jalan sampai masuk negeri itu. Artinya jalan itu tidak jadi sebab dia masuk. Jalan tidak jadi sebab dia masuk. Sementara syarat di rofa tadi harus apa? Harus itu jalan sebab dia masuk. Sekarang jalan jadi sebab dia masuk. Tidak akan dia bilang saya tidak jalan. Paham maksudnya? Tapi dia masuk. Berarti dia masuk karena apa? Karena sebab yang lain, bukan karena jalan. Syaratnya tadi saya ulang, harus dia itu setelah hatta adalah disebabkan oleh apa yang sebelum hatta. Harus setelah hatta itu disebabkan oleh apa yang sebelum hatta. Kalau antum bilang begini, sirtu hatta, antum hilangkan maknya. Sirtu hatta ada kulal balad atau ada kulu? Saya hilangkan maknya. Sirtu hatta ada kulal balad atau ada kulul balad? Ya? Ada kulu. Karena saya berjalan sampai saya masuk negeri itu. Berarti sebab antum masuk apa? Berjalan. Berarti antum baca ada kulu. Anda paham ini? Karena sebelumnya adalah sebab untuk terjadi setelahnya. Kalau antum bilang masir tuh, saya tidak jalan sampai masuk. Saya tidak jalan sampai masuk. Apakah jalan sebab dia masuk? Paham pertanyaannya? Apakah jalan sebab dia masuk? Jawabannya antum apa? Tidak, kan dia bilang saya tidak jalan. Berarti setelahnya dirofa atau dinasab? Dinasab, karena sebelumnya bukan sebab untuk setelah itu syarat pertama. Terus, mafiqaulika dalam ucapan kamu. Sirtu hatta tatlu asyamsi. Saya berjalan sampai matahari terbit. Pertanyaan saya, apakah perjalanannya antum menjadi sebab matahari terbit? Apakah antum jalan menjadi sebab matahari terbit? Enggak. Matahari terbit walaupun antum tidur. Kan begitu, paham maksudnya? Jadi sebelumnya itu, setelahnya itu tidak terjadi karena sebab sebelumnya. Paham Ayub? Walaupun antum tidur, tetap berjalan ini pelajaran. Contohnya. Paham Ayub? Kalau ngantuk-ngantuk sedikit. Paham saudara? Ayub. Antum namanya Ayub. Setelahnya itu. Setelahnya antum siapa Ayub? Abdul Arif. Sudah disinggung Ayub, tidak bangun-bangun juga. Iya, jadi ini pelajaran tetap lanjut. Walaupun Arif tidur. Karena pelajaran ini lanjut bukan karena Arif tidur. Begitu maksudnya. Paham Arif? Paham saudara? Makanya ini contoh. Sirtu hatta tatlu'u atau tatlu'a? Tatlu'u atau tatlu'a? Tatlu'a. Karena berjalan bukan sebab terjadi matahari terbit. Bukan sebabnya. Ketika bukan sebab, tidak dirofa. Karena syarat dirofa harus menjadi sebab. Ini contoh lebih jelas daripada tadi masir itu. Iya.
Kata beliau li'anna sair, karena perjalanan la yakunu sababan ditulu'iha, tidak menjadi sebab untuk terbitnya matahari. Karena sair tidak menjadi sebab untuk terbitnya matahari. Itu syarat pertama. Atani syarat kedua. Ayyakuna zamanul fi'li al-hal lal istiqbal. Waktu fi'ilnya itu hal, bukan akan datang. Kan tadi kalau bermakna akan ya pasti dibaca apa tadi? Yang mansub tak? Kalau dia nasab syaratnya harus bermakna apa tadi? Istiqbal. Paham kan? Itu kalau nasab. Berarti kalau bermakna hal sekarang bukan istiqbal, rofa. Kalau antum maksudnya makna sekarang, rofa. Jangan antum nasab. Karena nasab itu harus bermakna akan datang. Akan datang. Alal aksi, di atas kebalikan min syartin nasbi, di atas kebalikan dari syarat nasab. Kebalikan dari syarat nasab. Iya. Illa, hanya saja annal hal, kadang makna sekarangnya itu yakunu tarotan yakunu tahqiqon, terkadang menjadi nyata. Hal sekarang secara jelas nyata sesuai dengan kenyataannya. Wa tarotan yakunu takdiron, bisa juga halnya itu takdir, ditakdirkan terjadinya sekarang. Fal awal, contoh yang nyata ya. Contoh memang sekarang artinya sirtu hatta adkhulaha, saya berjalan sampai saya memasukinya. Kapan ini? Idza qulta dzalik, kalau antum berucap itu, wa anta fi halatid dukhul, dalam keadaan kamu masuk. Kan begini kan? Antum bilang, saya berjalan sampai masuk. Antum ngomong begitu saat antum masuk. Berarti betul-betul maknanya apa ini? Sekarang secara hakikat. Nyata begitu. Batani yang kedua yaitu secara takdiron. Bermakna sekarang secara takdiron. Kal mithalil mazkur, sama seperti contoh yang tadi, yang disebutkan tadi, sirtu hatta dukhulaha. Idza kana sair wa dukhul qad madaya. Kalau masuk dan perjalanannya itu sudah lewat, ya walakinnaka, akan tapi kamu arotta inginkan, ya hikayat al-hal, menceritakannya sekarang. Jadi datang misalnya Aldi, dia datang dari bawah sampai masuk di masjid. Nah, Aldi bilang ke Nabil, tolak tuh hatta adkhulal masjid. Saya naik sampai saya masuk masjid. Saya naik sampai saya masuk masjid. Dia cerita sekarang, dia ceritanya sekarang. Padahal itu sudah lewat. Dilihat dari waktu dia bercerita, kapan terjadinya? Sekarang, kan dia baru kabarkan. Paham kan? Jelas ini. Padahal kejadiannya telah lewat. Jadi ini namanya ditakdirkan sekarang. Bukan kejadiannya sekarang, tapi ditakdirkan apa? Sekarang. Iya. Ini dia. Makanya dibaca rofa, hatta ada kulaha. Dibaca rofa, hatta ada kuluha. Kenapa? Karena bermakna sekarang. Oleh karena itu di atas hal inilah ja'a rofu fi qoulih ta'ala, datang bacaan rofa dalam firman Allah Ta'ala, wa zulzilu hatta yaqulur rasulu. Mereka digoncang, diuji, hingga berkata Rasul. Lihat, kapan dikabarkan ini? Ini kejadiannya waktu Nabi Muhammad turun ayat ini. Kapan kejadiannya? Telah lewat kan? Paham tak? Kan telah lewat. Memang kalau lihat kejadiannya dulu, memang kejadiannya diuji, kemudian Rasul berkata. Itu baca nasab tak? Lihat kejadiannya. Tapi diucapkan oleh Nabi saat wahyu itu turun. Berarti maknanya apa? Hal atau istiqbal? Hal atau istiqbal? Hal. Sekarang Nabi kabarkan. Mereka dulu diuji. Sekarang Nabi kabarkan. Mereka dulu diuji sampai Rasulnya berkata begini. Mata Nasrullah, kapan ini pertolongannya? Allah. Ini kini hikayat sekarang. Makanya datang dibaca rofa. Mereka baca wazulzilu hatta yakulur rasul. Yakulu. Datang begitu bacaannya. Li'annal zilzala. Karena ujian itu. Ujian mereka dikatakan goncangan karena beratnya. Wal qaul, dan ucapannya, qad madoya, telah lewat. Iya. Paham kan? Makanya dibaca rofa. Karena sudah lewat, baru dikabarkan sekarang. Bukan hal yang nanti akan datang. Kan tidak ada lagi Rasul. Tidak ada lagi apa?
Rasul. Cuman tadi dibaca nasab, dilihat dari kejadiannya. Ujiannya kemudian setelah itu Rasul berkata. Ujiannya setelah itu Rasul berkata. Itu dibaca nasab. Tapi dilihat dari ceritanya Rasul sekarang, maka bermakna hal. Paham kan? Maka datang dibaca rofa. Ini syarat kedua. Jadi syarat kedua harus bermakna apa tadi? Untuk baca rofa? Hal. Karena kapan bermakna istiqbal, maka akan dibaca nasab. Iya. Asalit syarat ketiga. Syarat ketiga. Untuk hatta ini. Jadi hatta ketat dia. Ayyakuna ma qablaha tamman. Ya. Harus apa yang sebelumnya itu tam. Tam artinya sempurna. Sebelum hatta tidak membutuhkan apa yang setelah hatta. Kalau sebelum hatta membutuhkan setelah hatta, nasab. Tapi kalau sebelum hatta bermakna tam. Apa artinya tam? Sudah sempurna kalimatnya, tidak butuh kepada apa yang setelah hatta, maka ini dibaca nasab. Dibaca rofa. Kalau sudah tam, sempurna, maka dibaca rofa. Walihada imtana rofu, oleh karena itu tidak boleh rofa. Tidak boleh rofa. Finah pada contoh, sairi, lihat, perjalananku, sudah tam? Sudah sempurna, kan sairi mubtada, sudah ada khobar, itu maksudnya sempurna. Sempurna itu mubtada sudah punya khobar, fi'il sudah punya fa'il itu maksudnya sempurna. Sekarang, sairi hatta ada kulaha. Saya berjalan sampai saya masuk. Sekarang, sairi sudah tam? Sudah sempurna atau belum? Belum, karena sairi apa dia i'rabnya? Mubtada. Belum ada khobar. Makanya dibaca hatta ada kulaha. Nggak boleh untuk baca apa? Ada kuluha. Kenapa? Karena belum tam. Paham ini? Karena belum tam. Wafina dan pada contoh, kana sairi hatta ada kulaha. Kana sairi hatta ada kulaha. Kapan ini? Idza humilat kana ala nukson. Kalau antum bawa kana kepada nakis, tahu kana nakis tak? Kalau kana nakis berarti butuh khobar, isim dan khobar. Sekarang kana sudah punya siapa di situ? Kana sairi baru punya siapa? Isim, belum punya khobar. Boleh nggak saya baca hatta ada hulu? Kalau kanannya di sini nakis, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau kanannya tam, tahu tanam kanannya tam artinya dia cuma butuh fa'il. Sekarang kalau kanannya tam, boleh nggak? Saya baca rofa. Boleh kalau antum jadikan kana tam, kana sairi sudah punya fa'il. Hatta ada huluha, boleh. Makanya beliau bilang, idza humilat kana ala nukson. Kalau antum jadikan kana nakis, butuh isim dan khobar. Itu maksudnya nakis. Nakis artinya butuh isim dan khobar. Dunat tamam, bukan kana yang tam. Karena kalau kananya tam, hanya butuh fa'il, boleh. Kalau kananya tam, hanya butuh fa'il, maka hukumnya jadinya apa? Boleh. Jelas ini pembahasan? Jelas ini pembahasan? Selesai hatta. Dan inilah yang kita belum dapat di buku sebelumnya. Paham dah? Inilah pembahasan yang kita belum dapat di buku sebelumnya. Bahwa ternyata kalau buku sebelumnya kan dari awal bahwa setelah hatta nasab dengan admud marotan wujuban. Ternyata tidak selamanya nasab. Boleh juga rofa. Dengan syarat tadi 3. Rofa kalau terpenuhi 3 syarat. Harus sebelumnya adalah sebab untuk setelahnya. Harus setelahnya bermakna apa? Hal. Tidak bermakna apa? Istiqbal. Harus apa lagi? Syarat ketiga, harus sebelumnya sudah apa? Tam, tidak boleh nakis. Jelas kan? Ini dia, selesai. Setelahnya adalah au. Insya Allah kita ambil besok. Mudah-mudahan kita besok sudah bisa selesaikan alat penasab. Insya Allah. Kita usahakan besok selesai alat penasab. Insya Allah. Dia, karena kan setelahnya kita mau libur. Masa nanti penasaran. Tidak bisa potong kambing makan. Tidak bisa nanti makan daging karena akhirnya apa mikir kemarin. Dah? Insya Allah. Kita selesaikan besok. Penasab. Supaya masuk nanti setelah Id, setelah lebaran, setelah libur. Alat penjazim. Fadal Yusuf. Kalau sebelumnya sebab setelahnya. Untuk setelahnya.
Baca rofa. Apa itu? Enggak, kalau terpenuhi syarat baca rofa, enggak boleh nasab. Enggak, itu kan karena tidak terpenuhi syarat berikutnya, saudara. Kan 3 syarat toh. 3 syarat kan. Harus dia bermakna apa? Harus sebelumnya sebab. Harus bermakna hal. Paham kan? Paham kan? Terus apa tadi lagi? Syarat ketiga? Harus begitu tuh 3 syarat, 3 syarat. Iya, 3 syarat. Misalnya sekarang, aslim hatta tadkhulal jannah. Ya memang Islam sebab dia masuk surga kan begitu. Tapi kan makna istiqbal. Sekarang masuk Islam, nanti akan masuk surga. Paham tak? Makanya tadi satu-satu. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, nasab. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, nasab. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, nasab. Nah, satu-satu. Artinya harus 3 itu terpenuhi. 3 syarat untuk rofa. Makul qaul. Kan maknanya qaul tuh. Kan dibilang makul qaul. Maf'ul bihi-nya adalah makul qaul. Silakan Mas. Dilihat dari kejadiannya, bukan dilihat dari pengabaran ucapannya. Kan tadi bisa dari ucapan, bisa kejadian. Kan sudah dibilang tadi. Tapi jangan pakai 2 bacaan kalau baca Quran. Nah. Iya tuh. Kan tidak dinasab dengan an. Bagaimana bisa kita pastikan bahwa ini karena nukson dan ini karena tam? Lihat, kalau dia butuh isim dan khobar, nakis. Kalau dia tidak butuh isim dan khobar, hanya butuh fa'il, tam. Iya kan? Iya, lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya, toh. Kalau dalam kalimat itu tidak punya, paham kan? Sudah? Baik, kita tutup. Alhamdulillah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta